Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia, ma'unah dan maghfirah Allah, nibak malam yang mulianya Allah taala memberikan kesempatan kepada gedanya Bang Bandung, khususnya yang na di Mongudungnya, Kecamatan Banda Sakti Lurus Mawe, dan juga kepada mandung para hadirin kaum muslimin, para tamu undangan yang kami berhadir di malam yang mulianya. Kejadian ini terjadi karena kehendak Allah Rabbul Izzati. Semoga pertemuan kita ni pak malamnya, pengajian kita ni pak malamnya, tabligh yang kita pelaku ni pak kalinya menjadi bahan rujukan, perbandingan, persiapan bagi pribadi-pribadi kita, termasuk ulun pribadi, dan kita berharap semuanya semoga Allah neberkati acaranya, neberi kepada gedanya ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan iman dan Islam gedanya mulai di dunia hingga dengan hari akhirat kelak. Semoga dengan pengajian di bab malamnya Allah tamah-tamah kebajikan kepada gedanya, ampuni segala kesalahan gedanya, dan dengan tasantun para yatim piatu genasi Allah, genasi Rasulullah, amanah Allah, wasiat Rasulullah di bab malamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Camat tayo dengan berkat tasantun yatim. Semoga corona beserta saudara-saudaranya secepat mungkin meninggalkan dunianya. Karena itu bikin asal kado boleh puasa macam bala tu saja. Puasa kau lihat corona nyo ka omikron dudo ikenyo sang ayah keran. Nam tak do. Pokoknya Jawa itu dengan kejadian. Semoga Allah menjauhkan segala macam yang namanya halangan dan rintangan bagi gedanya orang yang beriman untuk tak ibadat secara sempurna. Cobaan itu ada, balanya, karena dana pegahana Al-Quran sudah mengatakan ada. Tetapi bagaimana caranya bagi gedanya orang yang beriman untuk bisa menghindar daripada itu semua? Jawaban yang tepat adalah taubatan nasuha. Susah tege percobaan bala modennya bagi gedanya yang kepingin beribadat. Tapi bagi mereka-mereka yang senang dengan kelalaian, melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak diamanahkan oleh baginda Muhammad, mungkin mereka merasa gembira dan bahagia. Kenapa? Di saat mereka tidak beribadat, tidak nampak mereka itu berbuat maksiat. Alasan bahkan hana jauh masjid corona memang makaoi di BABHB, bahkan hana jauh drawe omikron, bahkan hana jauh alasan yang lain loh, sehingga logika tidak logikanya dipaksakan kita untuk melogikakan kejadian yang memang itu kejadian dapat meresahkan jiwa-jiwa orang yang sedang beribadah. Maka di bab malamnya kita mohon ba Allah bener pujuk gede Allah.
Benempu tua oleh Allah Ta'ala ba orang yang galak-galak dan pegah beroi pegah-pegah li. Benutup hati oleh Allah Ta'ala apabila perlu kepinah hai gede. Putra kepinah biar yang gekira bala, yang tak kira cobaan, hati naik badan. Nyan bahaya. Maka alhamdulillah bak gedanyo di Aceh dan bak gedanyo yang di Nanggro Indonesia. Sedikit demi sedikit dengan doa bersama, dengan zikir bersama, dengan salawat bersama yang diadakan di mana-mana, baik yang ada di Aceh ataupun di seputaran Nanggro Indonesia, di daratan Nusantara, semuanya orang yang Islam, yang beriman berharap semoga Allah Ta'ala cepat-cepat mencabut ulang kesusahan, keresahan yang terjadi Pak Gedanyo selaku hamba. Tapi adanya debu tak pegah, hobi tak pegah, terus ngenhan antara Gedanyo dengan Allah. Kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka ini masalah segera selesai. Tetapi kalau masih ada di antara kita yang mencoreng nama Islam, yang memutarbalikkan fakta terhadap kebenaran, maka jangan pernah berharap ini kejadian akan hilang daripada kehidupan. Kenapa? Karena Allah jelas menjelaskan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak dipercaya, berita mana lagi yang mesti Gedanyo akui ini dalam dunia? Kalau hadis Rasulullah sudah bisa diragukan, kata-kata siapa lagi yang mesti kita percayakan? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jangan pernah berharap, kata Allah, kalau kalian terus menjauh, kalau kalian terus-terusan menjauhi apa yang aku perintahkan, kalau kalian dengan suka hati melakukan apa yang telah aku larang, jangan salahkan daku, kata Allah, di saat kehidupan kalian ma'isyatan dhankan, kuilanya kah kepegah oleh Allah, kadu lang do nyalong kapuput putra galakah kan gurau. Tanya jame rumah gop rencana jok rumah gop kunci kama-kama gop akan kuraja galamna rumus laginya. Tetapi itulah yang dikatakan dengan kezaliman. Putra yang keken dengan kezaliman menghancurkan, menghilangkan hak-hak orang lain, itu namanya zalim. Al-Quran ubat dan penawa ketawa kuriang yang kedesonan rawaga yang bahwagannya hamba Allah. Al-Quran ubat dan penawa ketawa kuriang yang beriman, yang setia dengan agama. Tapi banyak orang yang hana galak ke agama, orang yang hana keyakinan surga dan neraka, maka dia menganggap Al-Quran itu cuman lelucon dan cerita. Padahal Al-Quran kalian nepegali Allah, wala yadidu dhalimina illa khasara wa nunazzilu minal Quran wa shifa wa rahmah lil mu'minin wala yadidu dhalimina illa khasara. Siapa saja dia beriman, siapa saja yang beriman, kata Allah, maka Al-Quran itu selalu menjadi bahan rujukan di saat gundah, di saat susah, di saat gendanyong aluh-alah. Maka kita tidak akan pernah curhat dengan siapapun, kita akan kembali kepada Al-Quran. Bahkan Allah sendiri memberi arahan, kalau kalian sudah tidak lagi ada kesimpulan dalam kehidupan, fa iza tanaza'tum farji ilallah. Kalau kalian sudah saling bersengketa, kalau kalian serus saja di dalam dakwaan yang tiada keputusan,
Aku pesankan, kata Allah, fa iza tanaza'tum farji' ila Allah. Kalau kalian sudah tidak sepakat, maka kembalilah kepada Allah. Artinya, kembalilah kepada pengaturan awal. Kembalilah kepada aturan Allah, yaitu Al-Quran. Kembalilah kepada syariat yang telah diisyaratkan oleh baginda Muhammad, yakni hadis dan keputusan-keputusan yang kalian ambil keputusan, kesimpulan oleh Khulafatur Rasyidin. Maka ini jalan lebih selamat daripada gedanya udip urungan malam dalam sengketa terus-menerus yang sudah saling tidak percaya antar sesama orang yang beriman. Allah nebara, wala yadidu zalimina illa kasara. Al-Quran akan menjadi ancaman. Al-Quran akan menjadi berita yang menakutkan. Al-Quran dianggap racun oleh mereka-mereka kaum yang tidak beriman dan manusia-manusia yang selalu saja menyalahkan keputusan Tuhan. Yakni adalah kaum munafik yang iji urongan malam imita posisi aman. Munafikun, manusia dua muka dalam terjemahannya. Nifak dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab geken nifak. Nifak itu apa? Terowongan. Yang geken terowongan kiban? Yang kelagi terowongan yang tanyang yang lagi deh. Ratnau pintu, tamang ratnau, tubir reddi. Tatamang reddi, tatamang tatubir ratnau. Lagi pumbak jalan, nyan terowongan geken. Ngan bahasa Arab geken nifak. Maka orang munafik itu adalah manusia yang selalu punya dua pintu untuk melepaskan diri daripada segala jeratan. Awalnya haidremang nataja alatan, nataja pikiran untuk memutarbalikkan fakta Al-Quran. Gendayoyo udip puronyo udip dalam zaman terfitnah. Tamun dua Allah fitnah yang berkepanjangannya benepinah oleh Allah. Di saat fitnah kehidupan, di saat terjadi fitnah antar sesama insan yang hancur bukan manusianya tapi akidah dan agamanya yang menjadi sasaran. Nyoka bahaya. Tak pegah beda pegah. Lihat tak dengar, galam terletai dia tak pegah lah. Menanti le ulun dengar, ya nampung gedayang lah. Udip dalam dunianya, gedanya han gebi kubah Allah. Kalau kita sudah berani meninggalkan Allah. Kalau Allah sudah tidak lagi dalam ingatan. Artinya, keputusan-keputusan Allah sudah lepas daripada ikatan iman, aturan dalam Islam. Maka sudah hilanglah semua harapan. Hilang semua cita-cita yang sudah lama kita idam-idamkan, yakni bebas daripada neraka, yakni damang dalam surga. Ini hanya mimpi-mimpi belaka. Maka kepada mak dan ayah yang kau berhadir di malamnya, kepada mak dan ayah yang kau berhadir di malamnya, yang tujuan gedayo tajak kenau lagi yang kata rencana lagi dayo, maka lo mengucapkan marhaban ya ibadallah diwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai para hamba Allah. Kita datang pada malam hari ini untuk kembali menerima wasiat Rasulillah. Putra wasiat Nabi lehat macam antara lain lagi yang kali disampaikan li Bapak Kesi Buno, li panitia, li Bapak Caman, dan dalam kasidah-kasidah yang barusan diungkapkan, nelantunkan di saudara gedanyo Imam John. Walaupun itu nazam, tetapi menyegedanyo dengarkan, gedanyo pahamkan. Itulah bahagian daripada hadis Rasulullah yang telah dinazamkan dengan bahasa yang indah dan yang kalih gemer kalih gepegah li urang awaidin yang geken dengan nazam Islam dengan bahasa yang mudah dipahami. Mulai daripada yang bernama bunuh, yang bernama bunuh matalah yaitu
Inana wasiat Rasulullah walaupun hana hadis yang kebaca dengan bahasa Arab, tetapi long simak benar isyarat Rasulullah, orang yang selalu setia dengan anak yatim, fakir miskin, maka isyarat Nabi dia dengan Rasulullah kedua-duanya berada dalam surga. Yang hadis yang tak baca benar, ana kekai Nabi, ana wakaful yatim hakaza fil jannah. Kamu dan daku yang peduli terhadap yatim piatu, kita berdua begini dalam surga. Yang kedua masalah keimanan, yang bantah pegah lah ya. Yang kelih masalah berbakti kepada orang tua. Tidak akan pernah ada manusia yang bahagia di dalam dunia, apalagi pada hari akhirat, kalau orang tuanya, ayah dan bundanya selalu saja teraniaya batinnya, menyemak ngeliat hana rida hati, hana rida jiwa kepada anak yang kalian dikirim ke dalam dunia, maka neraka itu adalah tempat kembalimu setelah sampai di alam sana. Semoga beru danyo. Sebenarnya kalau lengkap, cuma ilung malamnya bunuh lun begah. Lun begah bapak panitia ale dua ke, ale ke tengah jam. Lun poh sebelah wawo. 7 minit terus. Pega Nabi ya gabuk nanti jauh tak lung ja mentang mak. Nyolong piu hino, lung tubiat hino, kan lun wow jini. Karena malamnya lun payah tro uberla walulu. Tubiat buno benga baru siuro na lung jini. Matapa ngaimung tidih tabak. Beliau na kesibukan yang lain, gegubah lun ni tabak. Karena ilun kalau mabi acara na kegiatan di tabak. Pengajian santunan na yatim lung lingke laut lung yak putro hun awayong punya permintaan yang tajak-jak lebihnya akan permintaan panitia, tetapi bahasa jiwa yang ada di dalam hati mereka. Malamnya 3 lung lagi doa bak ro nama bak ayah bak gure-gure bandung. Namun doa gelun tidak ada doa geron. Baik lun pejak ubi mampu lu, artinya beruh lun kurang mencari alasan untuk berbagi senyuman dengan mereka, karena dosa itu terlalu besar. Jadi tajak-jak ti ataho, termasuk malamnya tegedimnya payah lun tre yang tebut doji, memangnya kadru wadendre, bogi mampu begot mah. Alih sengaja di panitia di ilahnya dro kualeh pun. Yang jelas nyo awak mau ngudung nyo kau landai. Nyo kau landai. Kita ile acara boy tengah sebelah malam ram-ram tahu. Tantren telat di pegahan tantren. Tantren awai hai buat. Angkajian namanya panggung kok dumpu salah. Yang kan ke kamu panitia biayanya kan ku pegah. Tabak kabuno kamu pegang, bawa ya cara apa? Bawa kedua dia, lung poh sebelah kudre, mangkipan cara wana pak drone panitia, temah hanapan tak masalah. Nalung kaya menurut lata go, anaknya tim biar hana bintro ilam, itu patat yang yodro, itu juga, abia anak yatim kalau bintro, takutendre. Wadah kata melihat tunan, na awaknya yang tinggal. Oh iya menyulam, tak buat boleh. Yang kurang mampir kalau. Semoga acara gedanya malamnya bubutoi, walaupun siat dalam keadaan mekarat temendung, ilun mekarat idron tono, tapi ilun juga entah boleh malam terperut walulu. Mangkupun yang karat malamnya dia. Pakai malamnya waju yang jatah sit kabuno bunga payah budro. Tetapi tro ulun nibo lunjak tahu abu buno beserta acara walimah di donibo rame-rame buno ide lun kena putro gede hai tem tro moya lun putro gede han tro lungo kena kenle put lung gusu dada Allah
tabalik ile ke barat untuk le acara itu pengomong dari wang lombaton karena acara di malam tengah diperlah malamnya sebenarnya bekana di tinggal bengah benar ini nah kegiatan lagi kegiatan kita nyohi semoga perjalanan kita dalam dunia sisa-sisa usia yang diberi oleh Allah Ta'ala ke kita seuro dua urut memang terus berjirlah ini masa-masa terakhir untuk kita mencari jati diri yang sebenarnya. Tugas kita dalam dunia intinya tugas kita dalam dunia leh udip tente mati kejadian udip dan mati Allah Ta'ala isikan antara hidup dan mati, antara mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga kalian wahai manusia tahu posisimu di dunia. Kalian tidak selama-lamanya di alam dunia. Kalian akan pulang ke alam barzakh sebelum engkau berangkat meninggalkan apa yang telah engkau himpunkan di dunia. Di antara kumpulan-kumpulan yang kata pethampan lawinyo, yang na lagaw, yang na burmo, yang na anu, yang na harta, yang na jabatan, yang na pikiran, yang na tenaga, semuanya itu adalah titipan Allah. Semoga di antara yang le macamnya, baik burmo, leurinang baik lakon, adapun anu, keluarga, kehidupan, jabatan, harta, pertemanan dan lain sebagainya yang sudah lama kita kumpulkan dari pun tanyo truk dalam dunianya sampai dengan urwa balik kita pertama sekali cukup banyak sudah letan macam kata hajan gedayong putra yang le macamnya tanyo pribadi lebih ada debu yang teh ada gedayong yang teh ada go yang tanah pegah yang na amanah li Allah dan malamnya long pegah bak drolot dan long sampaikan bak ulun dron di antara sekian banyak benda, di antara sekian banyak makhluk, di antara keturunan-keturunan yang kalian diizinkan li Allah Ta'ala bagdayong, di antara harta yang telah kita kumpulkan, tolong periksa dengan teliti mana di antara itu semua yang telah kita miliki yang akan menjadi nilai terindah di saat kita bertemu dengan Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah anu temutul hayabo. Nah cikalan di antara alhayainya yang jid ke permata kita tinggal wate merempok dengan Allah. Nah harta sekian miliaran ataupun ratusan puluhan juta yang kalian kepesinggah oleh Allah. Berapa rupiahkah yang akan kita jadikan sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, harta terindah, nilai terindah, piala terindah yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Ketahuilah kita ini makhluk yang dinanti-nanti oleh bukan sekedar manusia, semua makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan dari awal mula hingga sekarang semuanya menonton permainan yang sedang kita mainkan. Menanti di antara acara-acara yang kata pegat ika semenjik suada dari golom lahilun ilung karena namanya berusaha bantat mentang truk lung lang dunianya walaupun bak malamnya drone percaya lut untuk berbicara tetapi sebenarnya saya kurang siap mengingat usia dan ilmu yang saya miliki cuman percuma. Tetapi karena kepercayaan, karena amanah, saya juga tidak hilang ingatan. Lung hana lupa diri, saya mengerti siapa saya sebenarnya. Lahilun lang dunianya, tahun 80 ha. Tahun 80 ha di antara urung drone. Tahun 80 ha lahir di antara urung drone. Nah yang lebih kadang-kadang 2 kali lipat daripada usia lu. Kadang-kadang baru ditengah ilung lurumpa duk drone rempa ataupun seperleh dan lain sebagainya. Tak wajar menyelung berbicara panjang lebar kalau seandainya akan menjadi masalah, artinya tidak berfaedah untuk agama gedayung. Maka nih malamnya dam dua bala dari sekian lama nah acara lagi ino di masjidnya. Berapa kali sudah
Yang yang menjadi perbedaan setelah terjadi tabligh dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dalam kehidupan. Adapun leh tak pegang dakwah mutamah dakwah katanya dalam kampung, leh tak pegang ceramah leh katanya mutamah hana mutuah masyarakat dalam kampung, pu mutamah get ataupun mutamah hana get. Makanya leh katanya benar perbandingan. Leh katanya benar putranan kali bagi minyak kenurung Tuhan. Benar tak pegang catatan mana kejadian yang saban lagi kejadian malamnya yang na perubahan setelah selesainya acara. Menyahana lelah mentem. Teman-teman. Menyampaikan hana lebih-lebih panitia yang bertanggung jawab nih malamnya. Urang tuha kampung. Artinya para pimpinan dan kitanya masyarakat sendiri yang na diputuk, yang na di mon gedongnya ataupun jamia-jamia yang terus kena. Gop gejak kena giyak beut. Urlain gejak kena karena gede pun gejak rame-rame. Hai, imun gedung malamnya na acara. Terang miarat. Tho yang pegawai ataupun tho yang beri materi. Yang beralih urang abia, udah tajak tiat. Punya terjadi hana halangan. Urlain ibadah hijab di antara yang kata jak berikut. Nya benar perbandingan. Nanti kalau plus dan minus. Tenaga le habis. Pikiran tu le habis. Batai laki yang tak laki aja le habis masa. Bahkan harta yang kita korbankan. Yang paling berharga yang kita korbankan adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang hana tabe-tabena nang kejut kita yang mengkarat dengan jam yang berputar karena jam hana ipreh kita. Oleh karenanya semoga yang lun pegahnya menjadi jawaban walaupun hana nerempak malamnya maju tetapi andai kata tak ingat-ingat pasti akan ada jawaban yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Ya Allah Tuhan hormati segenap Muspika Plus Kecamatan Banda Sakti, baik daripada Bapak Camat beserta rombongan Bapak Kapolsek, beserta rombongan Bapak Daramil dan Bapak Kesi, Tunggu Imum Tua Put Tua Lapan dan segenap tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda, para panitia, para keluarga anak yatim, istimewanya untuk anak yatim. Dan yang saya banggakan adalah para pemuda dan untuk semua para masyarakat yang berhadir di malamnya. Semoga gedanya bantu. Nah, dalam maunah lindungan Allah di dunia wal akhirah. Andai kata kita telah berbuat kesalahan, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, membukakan pintu hati gedanya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak lama setelah ini kita akan kembali menghadap Allah. Syarat mati udip, menyangka udip tinggal preh mati. Mati hana dipreh kita siap dikarenakan dia datang begitu cepat. Tidak pernah dia tanya bagi tanya kasiap ataupun golong. Kullu nafsin zaikatul maut. Siapa yang telah hidup maka tunggu saja kematian akan segera mendekati dirimu. Yang paling tahu ngedanya nunggu mati, menyaudip juru. Untuk hingga bengah hana jaminan udip, menyati atrik, mati, menyamati dia atrik dan kali kejamin di Allah Taala, yang udip na mati, na pura gud. Semoga kita mampu memaknai pemberian Allah yang sangat singkat kepada kita selama udip dalam dunianya. Tiba malamnya, sebagaimana yang kali disampaikan benar. Memperingati Isra dan Mi'raj, na undang lung liurung dron, na yung bicarakan Isra dan Mi'raj. Tegolom lun pegah, tegolom lung mulai, sebelum lung bi materi, maka wahai ayah dan bunda dan mandung urusi kamu, utamanya bak urusi lun tuan, bak tengku raja imumsi, bak gure-gure para pimpinan daya. Para pimpinan balai pengajian yang hadir nih mbak malamnya, semoga urang drone yang berhadir nih mbak malamnya menjadi juri di hati putra yang lun pegah, lebih-lebih Abu Raja yang sudah puluhan tahun membicarakan ini masalah dekedi menyenat salah bak lun pegah lung lagi maah berayutan dan segala lun pegah
Lun akui dengan sejujur-jujurnya, saya tidak mengerti dengan sebenar-benar pengertian bagaimana yang digambarkan dengan kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj yang sebenarnya. Bagus, hana lumpong. Tegadi menyana urang yang lebih moh, long siap long ter, long du, long lima. Makna jiwa. Tahu katanya yang kata Isra dan Mi'rajnya. Jangankan katanya sendiri, Rasulullah yang menjalani secara pribadi, secara nyata ada pertanyaan daripada sahabat setelah Rasulullah kembali dalam perjalanannya. Perjalanan Isra dan Mi'raj bermunajah dengan Allah pada itu malam, pagi hari sampai kembali ke Mekah, ke bumi. Di saat para sahabat gedayang ada jawaban yang dijawab oleh Rasulullah dengan senyuman. Ada jawaban yang dijawab oleh Rasulullah dengan gelengan kepala. Ada yang dengan anggukan, ada yang beliau jawab dengan lidahnya yang sangat mulia. Di antara lain yang hanya bisa digambarkan di saat para sahabat bertanya bagaimana bentuk zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini jawab, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya menoma nyotane pegang mah Isra Mi'raj, bukan dia tidak pegang Isra Mi'raj. Karena alam Quran kagak pegang dan Isra Mi'rajnya nan. Putra lah yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Yang paling berat ditekankan untuk memperingati acara Isra dan Mi'raj, walaupun banyak di antara masyarakat Islam kita kan kalau yang ditantang acara Isra dan Mi'raj. Untuk apa Isra dan Mi'raj itu diperingati? Adakah Pak Masana bina peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj? Yang pertanyaan bangai ku, yang pabe umum kayak jauh pertanyaan. Lain kalau tak nampak jauh pertanyaan yang bangai-bangai modelnya. Nanti tima ada yang nak teman-teman lagi ya. Nantanya dia, ika apa aja kau? Ika mau nyokol urung betul lempau. Pegang lewatnya Isra Mi'rajnya dongeng. Nah yang pegang laginya. Muhammad itu bermimpi. Yang diawak yang hana iman sama sekali. Le uriang yang kepegang drog beriman. Hari ini melecehkan acara Isra dan Mi'raj. Maya tata yang naga pegat acara Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad. Nabi naga pegat peringatan Isra dan Mi'raj. Maya nyanyikan yang bertibu-tibu bangai pertanyaan. Menurut lo, pakan bangai. Tiuro ti malam 5 waktu ya semayang. Nyan ke nyan peringatan Isra dan Mi'raj. Uriang hana semayang, awak hana pati Isra Mi'raj. Saya hana pati. Antara lain Abu Lahab beserta kuncu-kuncunya. Kemah ngenalan kawannya. Yang menentang Isra dan Mi'raj banyak kalangan. Kalau memang mereka tak beriman, menghinakan. Kalau mereka malas dengan melakukan, maka meremehkan. Isra dan Mi'rajnya nah kebukti ji, nah Isra dan Mi'raj. Nah semayang 5 waktu kejadian Isra Mi'raj lengkap semayang 5 waktu. Putra faedah memperingati Isra dan Mi'raj. Kita mengingatkan kembali kepada diri pribadi, anak dan keluarga serta masyarakat, jangan tinggalkan salat yang tersirat daripada Isra dan Mi'raj. Paling tidak menyenepegah Syekh As-Sayuti dalam kitab beliau Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus membicarakan tentang masalah Isra dan Mi'raj dengan dalil yang ada dalam Al-Quran. Yang nanti mah tiada ada kadalah tapi drop mengkarat buku pegah juga na. Dalam Quran Allah nampakkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulah linuriyahu min ayatina
Innahu huwas samiul basir. Jaitan pertanyaan, ada le tetapi le tanya. Nah, yang hana mampu tak jawabkan. Kenapa? Kita bukan ahli dalam masalah itu. Tetapi kita memohon semoga Allah walaupun hana gepegat gendanya ke ahli yang membicarakan intisari Isra dan Mi'raj, paling tidak Allah mengilhamkan dalam hati kita. Kita beriman dan percaya dengan 100%, bahkan lebih daripada itu, tentang berita Isra dan Mi'raj, kekuasaan Allah, kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada baginda Muhammad, dan mukjizat Nabi melalui sembahyang 5 waktu yang gejuk oleh Allah. Sembahyang 5 waktu yang adalah mukjizat yang gejuk oleh Allah kepada Rasulullah, itu adalah mukjizat bersama. Diizinkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah, sampaikan ini kepada umatmu, ajari mereka, pesan pada mereka, ingatkan mereka, kalau ingin selamat maka jangan pernah berani melewati salat 5 waktu. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatlah modal dasar untuk membentengi diri daripada kejahatan, daripada perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Ngan semayang, karena lang semayangnya letak nilai-nilai yang sangat positif, tetapi dianggap negatif oleh mereka yang tak percaya dengan kekuatan sembahyang 5 waktu yang gejuk oleh Allah. Langsung ba Nabi geyu puturi sembahyang nyan bagdayung. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Mono. Nyo dak pegah bajut. Bok iban canet gambar. Nyo dak pegah le cerita yo. Oh cerita kisah yang tanyo baca. Menyekun Imam Asy'ari. Paling tidak di antara kejadian yang mendalam daripada Isra dan Mi'raj ada 4 kaidah, 4 faedah yang perlu kita cerna. Yang pertama, sembahyang adalah pembaharuan iman. Oh, nemanduk, nyo khusus yang muda-muda ile. Maya yang tua-tua ketem sembahyang, yang salah drog. Hai ka gedepu kata ngalimawat pegareman nyonya nya membuat jamtan. Anak payah ibu oleh undang ku mengikap lihat saya meninggal gitu. Tapi buhu ketimantan, semoga bekna ada model-modelnya li. Bersadar katanya. Beri kesadaran di Allah. Dan 3 segala belum pegah, ulang lebih. Sembahyangkan perkara mangan. Raya sembahyang. Inna salata la kabiratun. Sembahyang pekerjaan yang sangat luar biasa. Tak semudahnya untuk membuat sembahyang. Anak mangan ku nyambat jaga sembahyang 5 waktu berdepat waktu ura dan malam, si ura si malam 5 waktu benar khusyuk sepanjang sembahyang. Bata jaga ia sembahyang, bata tutup aurat, bata hadap kiblat, dan bakna aturan-aturan lain. Allah Ta'ala sendiri ini pegang la kabiratun. Etna ukuran berat sembahyang rayu sembahyang. Sawa yang sembahyang illa alal khasyin. To urang yang ya ke Allah yang tim sembahyang. Mau urang khusyuk yang tho inama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang ya ke Allah adalah urang yang na ilmu. Kan ilmu bagi pegang, tapi ilmu bagi perbuat. Ilmunya buatan yang salah. Nah ilmunya tan buat, dia kepegah tan keperbuat yang kau. Yangnya leh pegah perbuat. Yang kerja tanya dia berdoa, Allahumma ja'alna minal ulama ila amilin. Kan dia berdoa malam tau, beramilin. Alim tanpa amal rugi. Amal tanpa ilmu sia-sia. Hana pegawainya, hana jelamanya aku. Ibadat yang hana ilmanya, nya ge anu ilmu nikah, hana pawali. Anda tahu enggak? Anu ilmu nikah, nya ibadat yang hana ilmanya ataupun ilmu yang tan ka ibadat. Memasalah. Nabi Ibrahim sendiri nekun. Bahkan doa Nabi Ibrahim tinggal dalam Al-Quran. Allah Ta'ala abadikan doa Nabi Ibrahim sebagai bukti. Bukan seorang saja, bukan hanya Rasulullah, bukan hanya umat Nabi Muhammad, bukan hanya Muhammad yang membicarakan tentang salat. Nabi Ibrahim sendiri pernah berulang kali setiap hari, setiap saat
beliau bermunajat, memohon diri kepada Allah. Pekeun Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berat. Menyetahayati tabayang-bayang ngenate. Entah apa yang ada dalam salat itu. Kenapa Nabi Ibrahim senantiasa selalu dan selalu memohon di hadapan Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang menjaga aturan salat. Pekan menan, menyata pegang pun kanya habis. Menyata nak pegang, tak pegang. Dia tak pegang. Tak pegang, kadang hai dengar. Nak dengar, kadang hai ku pegang. Ku pegang, nak dengar. Hampir dia. Kan le tadi ber. Han habis ngan tak pegang mana-mana. Tapi habis baju-baju dengan tay abut. Ngan tay ikut bayan. Nabi Ibrahim nak pegang, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, nak pujiat long udang tem semaya. Jadikan aku orang yang menjaga salat 5 waktu, ya Allah. Dan pengakuan Nabi Ibrahim juga Allah Ta'ala abadikan dengan izin Allah. Di saat Jibril mengajari Rasulullah kata-kata Hanifah. Hanifah yang gelaran yang gejuk oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dengan kata-kata yang keluar ikhtiari, pribadi daripada Nabi Ibrahim, daripada lubuk hati yang dalam. Muslimah Hanifah. Aku beriman bukan karena paksaan. Intanyokan nanti yang menyawah na semayang tengah-tengah hai depan. Intang teh katanya. Tapi menyawah na semayang terbayang yang kadang tak baca benar. Ba insya, ba maghrib, ba atha, ba luhur. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikutnya. Bukan banyak. Apa? Dalam sembahyang, dalam doa tidak kena doa tidak. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslimau wa ma ana minal musyrikin. Hanifah yang tanda pegang. Yang kalimat Hanifah. Wajjahtu wajhiyya, sepenuh jiwaku, segenap jiwa ragaku, aku bersujud, aku persembahkan kepadamu ya Allah. Yang dalam peradakan, dalam wadiat maya. Dan kaji urang anak semayangnya, urang hana kaedah udip. Urang Islam han getem semayang berangkat hau. Nyan urangnya orang yang tak pernah tunduk kepada Allah. Bungeng kat Allah ko urang hana semayang. Iblis tiga hai tim sujud. Geperintah oleh Allah gi sujud ke Nabi Adam. Hanitem ilawat, ge uthe lan surga, ge wajib tamang neraka. Urang hana semayangnya na urang hantam pegat pengakuan. Dan kejadian hanggebi tinggalkan doa tidak. Rahasia sembahyang. Di antara rahasia-rahasia sembahyang ada doa yang mustajabah. Yang doa itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kebaca oleh para sahabat. Karena doa itu barakah. Jibril sendiri yang mengajarkan Rasulullah. Geyukeun dalam sembahyang. Hana geyo baca bahwa lain. Walaupun dia tak baca. Wajjahtu wajhiyya. Siapa dirimu wahai manusia? Aku adalah hamba, segenap jiwa dan ragaku. Aku bersujud persembahkan kepada Allah. Perintah siapa? Kita yang oleh Allah. Hanifah ya Allah. Hanafah paksa ya Allah. Long memang kupatih drone Tuhan. Ya Allah, tuliskan daku sebagai hambamu. Aku tidak pernah ada yang memaksa. Karena ini pilihan jiwaku. Kenapa engkau beralasan demikian? Muslimah, aku ini muslim ya Allah. Longnya urang lurus di atas perintah drone ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, long kan urang musyrik. Nabi Ibrahim pun yang baca doa.
Nang kejut. Tidak begalo. Juga dalam kitab Imam Asyuti ni pegah. Dan dalam kitab-kitab lain ni ada pegah letat macam hantep umum tu. Jaidat yang pegah bicara, yang membicarakan adanya sampai dengan kapanpun kisah Isra dan Mi'raj itu tak lengkap. Kenapa? Dikarenakan yang tahu tentang Isra Mi'raj hanya Allah dan Nabi Muhammad. Jibril yang tukang intat Nabi Muhammad hanabeh ke depan. Yang truk dia intat le Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nyan Jibril sebagai saksi, lat batang kaya bate ruh para anbiya nyan ikut serta melihat kejadian nyata. Yang putra ilikeun dawa. Ilikeun mimbar putra dawa. Oh panitia ka jipa man tuatan ada. Pegaba je betru tu bami. Ya kapaka pegaba rame-rame nami pada bodre. Gawan ku dakwah malamnya. Dari Masjidil Aqsa yang nampaknya Allah karena urung temayang boka yang jet kehireun pakan hanjet dari Masjidil Haram langsung ke ulangin punya ke ulangin mau ngangin badai yang kawa ulo-ulo temayang walaupun yang jet tanya karena lagi urung keun yang kakali ke ruang baik kakoh tupat imut kali balum lidi kamu yang beu pega Jibril yang me jalan kendaraan burak pega burak hanjet ipo hanjet ie dari Masjidil Haram langsung tepat ke deu langit kepua mence jak ke deu Palestina ile bermesti di Masjidil Aqsa nya kanjet tidak temayang dan pertanyaan itu adakah ada jawaban luar biasa jawabannya jawabannya yang memberi jawaban walaupun jawabannya berbeza-beza tetapi yang membicarakan perbezaan itu bukan kita para alim ulama yang arif dengan ilmu yang arif dengan Allah yang ma'rifah dengan masalah yang tidak ada muskilat di dalam jiwanya gendanya cuma gue percaya nan tempat pintu langit mana pintu langit nah yang pegang pakan Jibril geme Nabi langsung ke Masjid Aqsa dari Masjid Aqsa baru wate nah yang jauh nya nam tulis lang kita nya nata yang balong sa pegah badon nam ja ilung ata ku pajang kita behat nya han bate ilung nam salah yang behat na bate kita musibah ni dah leg lenteun pintu langit yang kekeun pintu langit tepat dengan kubah Sakwa kubah Sakwa ataupun lingkaran Masjid Aqsa pintu langit timang ke Masjid Aqsa nang kejut bek payah yang wen kenong wen gede jak kenantian baru wade yang minta jalan tol lah ni bahasa tayo nyen jawaban ji karena timang ke pintu langit manyangan kan naji lah nyen kan sama ge awak nyo tanya buka nyen tamu doa ke urang mati truk doa tanyo ke urang mati man truk ngahana truk kenggalam tatong jawab baru tatong tajak pegah bawa tanya ida yang bagi tanya truk teman minta sama dia tamu doa ku meninggal truk yang pah jawaban menyek raguna ngecilup leu dalam kum doa ino ilua cinging na truk mayana truk untuk biat pegah berarti beda menuali maki bantan pegah galam talung dan pegahan truk menentang dengan Al-Quran Nabi Ibrahim yang berdoa ke urang yang kahanali waliman nasabaku nabil iman Allahumma ghafir lana wali walidina wali jami'il mu'minina wal mu'minat waliman nasabaku nabil iman ya Allah ampuni dosa kami orang tua kami mukminin dan mukminat dan jangan lupa ya Allah ampuni juga mereka yang lebih duluan beriman daripada kami. Nek kamu paman Nabi Adam. Kalau seandainya mereka beriman, ada berbuat salah kepadamu ya Allah, ampuni dosa mereka. Yang berdoa Nabi Ibrahim.
Nya pi hanji tak pegah barang-barang kahon terima begot. Be entrik na awak pegah. Yang kanya dia pegah. Nya agama milah Abraham kailhab lah. Kalau berat hata pegah ke Nabi Ibrahim, entrik kai pegah yang butuh agama Nabi Ibrahim. Monya hana dia buat tengku sensong tu. Ka tahu bahaba Imam Asy'ari. Ne pegale Imam Asy'ari. Sembahyangnya Isra dan Mi'raj ada makna mendalam yang mesti kita kaji dengan iman. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang tidak bisa diketahui oleh siapa saja kecuali antara Allah dan Nabi Muhammad rahasia. Buktinya Jibril sendiri yang mendampingi Nabi dari perjalanan sampai truk wow, dari jak sampai wow, Jibril tidak pernah gekubah Rasulullah tidak kecuali lihat truk lewat Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha Jibril lakaidin. Nabi nejalo kepada satu tempat yang namanya Musawwa. Nanti Musawwa. Yang Musawwanya hana tapuan naling. Tempat yang bersamaan. Ho yang tangiang sabat. Hanale bangunan. Menang dalam istilah bahasa. Tetapi yang makna yang sebenarnya terdapat dalam kitab, dalam hadis Rasulullah tentu saja ada. Tetapi nyatanya hal yang sangat-sangat gaib yang hanya mungkin katanya mudah-mudah tanya orang awam tak gambarkan dengan nalar katanya manusia biasa. Olehnya sampai kepada Aras, setelah truk ke Deba Aras, entah kemana lagi Rasulullah berjalan. Yang jelas Nabi berhenti pada satu tempat yang dinamakan dengan Makam Lil Hawadis. Terjadi pertanyaan, kiban Makam Lil Hawadis? Anak kudu pegang itu. Makam Lil Hawadis tempat makhluk yang kepejat langsung di Allah, ideh di atas langit. Gejuk ke Nabi Muhammad. Inawa ibu mau. Nah saboh Makam Lil Hawadis. Pada tempat daerah Bukit Tursina. Tempat bermunajah Nabi Musa. Tadek pegahana nalang keruat. Wa kallamallahu Musa taklima. Tempatnya di mana? Di Bukit Tursina. Yang perlihatannya tanya, di Bukit Tursinanya ni cantik. Bak thagawat tu, puak bak binih jerulung je, ataupun bak binih halu je, ataupun bak batia yang putih-putihnya, terkedi menyatajak letak tempat luar dan mantang gunung. Di bak gunungnya Nabi Musa nemu kalam-kalam dengan Allah. Di samping Nabi ada, di samping Nabi Musa, geduk malaikat Jibril yang tanda pegang Makam Lil Hawadis yang gejuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah melalui bantuan Jibril. Pegah Pak Musa, nyainan jodoh. Yang na tempat Nabi Musa, Allah Ta'ala hana tempat dua. Pentri na urut pegah Allah Ta'ala ideh nyarah. Kamu mang je. Menya Allah Ta'ala na nyarah, berarti Allah Ta'ala na tempat ke si Bukit Tursina watak pegah haba. Watak pegah haba dengan Nabi Musa. Nyan atanya tengku ya hana-hana mufhum. Langkru ayah hana mufhum tanyo gekeun dalam Al-Qur'an ayat mutasyabihat. Ka tahu bathot. Jibril sendiri, Jibril yang imtad Nabi hana beh gitu masalah Isra dan Mi'raj. Sebab ahwate Allah nepegah apa dengan Rasulullah. Rasulullah bermunajah dengan Allah. Hana Jibril ini sampai yang Nabi kita yang dengan Allah. Tahu lembat thot. Wa bathot. Nyo etna tahu yang truk tak pegah. Mereka pegah jai thabung. Bunuh putra pegah subhana. Gemulai lang Quran dengan subhana. Subhanalladzi. Makna singkat. Kenapa Allah Ta'ala memulai dengan subhanalladzi? Jangan engkau mereka-reka tentang keajaiban ilahi. Jangan engkau mereka-reka membayang-bayangkan tentang proses mi'rajnya Nabi. Yang lebih mengerti hanya Allah. Jangan pernah engkau mengatakan A, B, dan C hingga Z tentang Allah. Hanam pun ngeta kembali Allah. Bagai pegah hatanya hanam puyu kembali Allah. Keakui menteng lung na kudrah na iradah. Yang Muhammad malamnya kehendak lo, perintah lo Jibril. Cuma mendampingi yang musahabah dengan Nabi adalah kudrah dan iradahku kata Allah. Subhanalladzi asra. Allah Ta'ala yang ngan kehendak sama dengan
Wadegekeun asra berjalan dalam keadaan jaga. Asra perjalanan tengah malam. Dalam bahasa Arab gekeun asra. Wadegekeun berjalan berarti sadar. Nyo na yang pegah si Nabi Muhammad yang ja kan Nabi nyawa ngan tubuh, tapi yang ja cuman ruh Nabi. Tertolak itu pendapat karena mutulih lang Quran dengan asra. Wadege pariksa kalimat asra. Pemakaian kalimat asra adalah perjalanan badan serta nyawa. Berarti kan mimpi. Bi abdih. Hana mungkin Nabi bisa berangkat dengan begitu jauh. Jadi perjalanan Nabi langit ngembumonya sampai truk Sidratul Muntaha menyai pegat gambaran lewaknya pegat ke tempat hatho yang pegat hana tho yang ingatnya. Tapi pegah laginya nyo ngon kon kita nyo pi tada dong. Nyo pi nyo kon pi kon nyo kudi ngapegah. Ipegah ju'o matauraw ngon bumo. Ti miliar 500 kilometer perjalanan. Jarak tempuh antara bumi dengan matahari lepas jadi hipat hom lepas metei huai pihak nak rupai ro. Monya etnan panjang metei nyen pihak katanya pai begon. Ubena raya gempu yang kot ate hipat nyam ke hanam pom tu. Tapi kai jule 1 miliar tengok kilometer perjalanan. Nyan kalau tak pegah jah Nabi antara Matauro dengan Bumong ibagainan berkisar perjalanan 8 menit. Begitu cepatnya lintasan matahari baru nampak sinarnya ke bumi. Yang tahu pegah ya awaknya gawak je awaknya mai tanyo ke ilmu ada dengar ju daripada tak dengar awak blosit mangga ada dengar ya daripada tak dengar awak laki sedekah boh be sedekah impak sadaqatu lil fuqara'i wal masakin kada. Nya ya awak main ciman nambah haro ya tai pinjam matago. Kamnerkah hayu le bala gebri Allah asadaqatu lil fuqara'i wal masakin da boh rekah hayu. Ayat-ayat nah bam ensip lah yang kai pakai ayat yang guru aja awak pegah. Berarti yang butuh-butuh hana tong pegah be ba katalah kan be sampai megilha-gilha Quran. Yang melipat-lipat dahsyat ka kanya ilmu kuno pegah. Bi abde nyan banyan ke pegah le termasuk yang membicarakan faedah ba huruf jarnya adalah Imam Asy'uti gebuhnan dengan musahabah. Putra makna musahabah berdampingan. Allah tidak lepas kehendak Allah, kudrat Allah, kasih sayang Allah, iradah Allah menuju kepada Rasulullah. Jibril cuman mengarahkan. Jibril cuman nebak. Ngan puan aja, ngan bura. Yang tidak pegah bura ngam pikiran dalam. Gimana hi buranya? Tinggal tajam tertarik keluar. Ipa melempah tajam. Idra kuna kungiang reklama jamun. Nanti kurumpa di pi lah yang kurumpa uli. Jamun di maya-maya lo, na rumpa ngiang di pi reklama promosi Honda Jupiter MX. Yang jut ke bintang reklama ji Tikomeng. Ya tinggal kuna guru ba. Watai Jupiter MX le Tikomeng. Watai jigah bak jalan Honda mutuahnya. Ite bak jalan duru boleh. Nyamban 3 itu. Kahiran deh. Bajai komeng watai tren kalage bajai iu lebuya. Bekah mo iu. Hantar je hendaknya rokok dulu. Nyai ni pegang 3 tahun peluang. Le anak maya yang ban lahi yang hawa kemati punya hana geblo hondanya lemai hanati. Macam di pegang. Nyati ti puplung hondanya bibi 3 tahun ipo. Ita mangangin lang abah. Yang gurah helm hana dulu. Nyan kenyan gambaran kon. Tapi murah kan menani peluang.
Menyetekedi burak yang gejak Rasulullah, yang jalannya begitu cepat. Kenapa dikatakan dengan burak? Karena perjalanannya, terbangnya, lintasannya, larinya melebihi daripada barkun. Burak pinjaman daripada barkun. Barkun itu apa? Barkun satu kalimat dalam bahasa Arab yang namanya kilat. Perjalanan lari burak melebihi daripada perjalanan kilat. Sekali terbang jauh perjalanan melebihi kasat mata. Blend katro nang kaje bae hireun tu. Bae hireun gedanyo, bae hireun dayo. Ki bancara gejak Nabi sabab mutulehina asra bi abdihi lailam. Mi'raj, asra, isra, mi'raj. Mi'raj itu naik daripada tempat yang rendah menuju kepada tempat yang tinggi. Artinya dari bumi ulangin. Pajan kejadian. Lailam. Lailamnya pajan. Artinya kagakun perjalanan malam. Yang sama dengan 12 jam. Jam 12 ke atas. Ke poh 2 Nabi berangkat. Poh 2 malam. Adapun Nabi berangkat poh 3 malam ataupun poh 5 malam. Menyertanya tetap malam. Ya awaknya ka poh 5 pagi. Mangkang kahana saban diam lo. Nang kajet beda tengku. Dia mau orang ingat ke akhirat dengan dia mau ke tempat dunia beda. Ya awaknya poh 3 malam kai keun poh 3 pagi. Ya ya tiap poh 12 malam mati pegah haba awaknya. Tahu awaknya. Awak bicara dunia hantep juga malam-malam di pegat kuro. Mang kamu mau? Poh 3 malam menumpang tanya selamat pagi. Pantangin dia poh 3 hana kamu tahu roh. Ikannya baru pagi itu biar mantau roh bengong. Karena dia ibadat. Dia murung sedar akhirat. Sep gejuk oleh Allah. Bahkan lebih panjang dunia. Gekira malam ditanya dari ilmu mantau roh sampai gentingan bengong. Tadup geberi oleh Allah 12 uro malam, 12 jam untuk malam, 12 jam untuk uro. Yang kagak main jeleng. Kagak main jeleng ngeju bulele ukuran le di netut peng dan dompet kagak nanti lang jeleng. Nanti apa kau nengiang ile. Oh kungiang abia nengiang ada urung ba, nengiang ada peng na hidro ni. Baru nanti yang nama nanti. Nanti jeleng ukuran peng yang hidro. Mihanahin bendi. Anak udang dengar ya, anda dah pegah lah. Baik batrunya baik dah pegah. Hai mana tingkat? Entna ukuran iman yang kedua nanti, entna ukuran Islam yang kedua nanti. Menyatakan oribena, oribena, orimaribena, oriplona, orutona. Nya kira-kira merempok surga ngan oribe, ngan tiji parangnya lagi kapitan pati murah, nebak. Ngan negerenta malaikat dari hidi ngempeng riben temu surga. Kemudian jimatha kira-kira insyaallah ta'ala mau teman hukumnya pembangunannya gedoho bali panitia yang jelas masjid dalam pembangunan menjaga pulang baluk berarti peng sedekahnya duk yang merembak akan lung arahkan meho yang diwarahkan di panitia menjaga yuk untuk BMU berarti akan lung pulang kepada pergerakan BMU Barisan Muda Umat artinya membenahi rumah yatim piatu fakir miskin yang sedang kita kerjakan lawinyo yang lebih kurang rumah yang kata pegot di kurang 8 bok rumah dalam kurun waktu perjalanan BMU selama 3 tahun. Lun selaku ketua umum ataupun ketua harian dalam pergerakan BMU dan yang mendirikan BMU itu adalah ayahanda gedanyo ayah Dijinim. Karena ayah prihatin watenekalan dengan kehidupan yang ada menyemandung pemerintahan terjawab lihat hal-hal yang memang panjang untuk dibicarakan dan persiapan juga hana memadai. Lihat putra yang gedanyo harapkan desa gedanyo mau berbagi, mau menjalani merasakan bersama yang insyaallah taala dumpul. Yang pulang baluk
berarti nya kena pegah ke bemu, lujuk ba bemu, mena pegah ke awaknya hidayah, berarti kepatho gejuk ba urungnya yang nata janlung, be metapat-tapat ngata lain, berarti tawo gede, tak pulang ba dapur umum, yang pajuhinan, yang pakai pengnya negeri, anak yatim, fakir miskin, dan juga piatu yang nata janlung, ide hidayah Rohul Mudi. Ataupun menyala merempek hanan pulang balung hanan juga ketemu juga hanan dalak nak kebah ju pengen mamegangnya tapi liang padu peng malamnya yang hantip dengan tatama anak yatim 60 roh menyatakan dina malamnya sekian tinggal tatama tagai untuk tabagi daging megang kepada anak-anak yatim yang bunuh lebih kurang 60 roh berarti pengen takalan dukna hantip tinggal kami calon tinggal pat tapi ke pat yang tanging insyaallah anak yatim lang kampung kalinya cuman wate ti bulan ti tengah rek nyo ka dihadapi mamegang be susah tat ma anak yatim be tiap mamegang anak yatim yang telat ikalan ke thia karena telat urang juk karena telat ya blo lima kan hana kita bi dah subuh ma anak yatim lung nakung yang mak dro lu saya melihat ibunda saya sendiri di saat saya masih yatim adik-adik lung dalam keadaan yatim mak lu gedubir kude tabi-tabi Arab-Arab semayang adha tiap pura memegang pagod karena menyegedubir awal dia menteng mahai yang napeng sajan ke baju ada ke petapat-petapat bagian petengah padi oh wate kajian boleh igop kabi mata dia kabi baju ikamu baru kepuo dia lima yang memang kalemi ataupun kagru ube ukuran hailung pribadi hana hawalung tat hana tinggal detan karena ilung kalayung lung baju tapi adik lung yang tulut adik lung tua tulut mereka sudah mulai menanyakan awat kapo di blu po di belah kabe yang ketia lang kampung idanya mak hana meja aku deh lo abe yang ketia ndre tajak nak teatre nyomong lo dan gepreh RBT syahara lo sebab menyatakan saudara mahai jo menyatakan pegah nyoma menan ke hana yatim lang kampung nyom beri apa dijo ulam dengan musibah dunia lagi nyo keadaan ekonomi lagi meno beri apa dijo ma ipat gemita beri kuro memegang dia memegang hana ke depan jo baik lihat pegah ke alat nyan golem tak pegah hadapi bulan puasa pad gemita ketruk semoga ada orang imun gedung nyo tunggukan urang gathir mon gedung urang kaya jai-jai dah pengurus ithe mon gedung nyo ubena masjid na bagat man 60 drone yatim hay namike na publo ta meh masjid ko kemah mani dia kaguhun karon nyo tak pegah gambaran peng kayaknya macam mana raya nyo menyatakan dia awak nyo mah tengok tak pedek nyo kon mati anak yatim nyo di belang kampung nyo mek dak pedaleh anak yatim ni ada hidup lampu masjid publo dong tak kejadian nang gerawalanya ikoh muthah temenjid gara-gara terpaksa kehidupan di kadang hanam dan hobi. Semoga kita tahu apa yang mesti kita lakukan karena nyo yang terpegang Isra dan Mi'raj tak lepas daripada mengikuti risalah Nabi Muhammad nejak ngan burak di antara ada yang terjadi bak malam Isra dan Mi'raj Allah menjawab dalam Al-Quran kenapa dan kenapa dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah jawaban tunggu. Yang kalian dijawab oleh para ulama-ulama. Yang kau je. Oh bere mau dong. Mana ujian bago ujian bago. Nyo ku kan. Nyo kau betul. Allah sayang ke kita yang mendu dan sayang yang berat hayang kan gedro kadang-kadang tak banyak kayak dengan dua belah bang tak boleh anjing tak tanya ka beudre nyoh anak pegah lebu lain kajian teko kau jin beli tayu ulangi nyoh kajian teruyu kuahan rembawa dan hampa payung nah yang berarti yang kadro uyu tetapi karena penasaran
Tak ada begah Imam yang punang kom gantung. Nabi tanya watena Isra dan Mi'raj. Nebegah dalam Al-Quran asra bi abdihi lailam barakna haula. Napa kena pelumah li Allah. Napa kena berkat tempat li Allah. Arah Nabi berjalan dari Mekah menuju Palestin. Dan Palestin itu berdekatan dengan negeri Suriah. Adapun Nanggro Syam muronyo. Jazirah Arab. Nanggro Syamnya adalah negeri para nabi, negeri para wali. Dan Syam itu adalah salah satu tempat yang pernah hijrah Nabi Muhammad bak yang minta keamanan dan perlindungan. Nanggro Palestina adalah Nanggro Yerusalem. Yerusalemnya bahasa Yunani, menyebabkan tanya orang Islam geken dengan Al-Qud, artinya kota suci. Masjidil Aqsa adalah kota yang sangat dinanti dan selalu menjadi sejarah bagi 4 generasi. Generasi Islam, generasi Kristen, generasi daripada Yahudi, dan generasi daripada orang Armenia. Artinya ada satu suku yang ada di pinggiran kota Palestina. Masjidnya adalah masjid kebanggaan. Perle geme Nabi Muhammad li Allah Ta'ala bak malam Isra dan Mi'raj ngan burak gedampingi 5 malaikat Jibril. Kepa nyo lagi yang terjadi uronyo. Dum Nabi Muhammad na pernah gejak dam geyak sembahyang bak malam Isra dan Mi'raj dan menjadi bukti sejarah hingga dengan hari ini. Ada 2 batu besar yang bergantungan yang dikatakan dengan kubah Sakha adalah batu pondasi dari batenya Nabi Naik. Lihat negil ha batai baru naik di atas burak. Watai Nabi Naik batai sedar kedroi. Ipa batai walaupun batai tiada bersayap, walaupun batainya takalan legendanya bentuk benda mati yang tak bernyawa, tetapi karena dia kepingin ikut dengan Rasulullah, batainya ikut di Palestin. Pernah Nabi kitanya ke hijrah bak malam Isra dan Mi'raj. Nabi sendiri telah melihat dan sampai dengan detik ini kota pertama yang terbangun dalam dunia adalah kota Palestina. Penduduk pertama yang ada di dunia yang mendiami adalah Palestina. Masjidil Aqsa masjid pertama, bangunan utama, bangunan pertama adalah Ka'bah, menan dalam sejarah. Ka'bah bangunan pertama, masjid pertama Masjidil Aqsa. Perle disebut dalam Al-Quran Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat bagi orang Islam wate gesemaya teuro di malam 5 wate. Dudo baru kembali arah ke Masjidil Haram. Awai kalen Masjidil Aqsa. Dudo baru kembali dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Fawalli wajhaka ila syatril Masjidil Haram. Palingkan wajahmu dalam salat. Artinya hadaplah kepada Masjidil Haram. Bedah Nabi tanya berangkat. Linuriyahu min ayatina. Napa kena pelumah li Allah. Nang kajet payah geba. Pakan payah neba. Mayana dalam sejarah, yang menulis dalam kitab Kulasa. Nabi kitanya dalam gundah. Beriringan wafatnya Siti Khadijah yang selalu mendampingi perjuangan Rasulullah. Kedua, wafatnya Abdul Muttalib, paman Nabi yang selalu membela dengan darah. Gundah Rasulullah pada tahun 600 sekian Masehi, Allah Ta'ala niat jemput Nabi tengah malam gayuh pe Isra liat. Nyan sebab tetapi kehendak Allah sudah menentukan tepat pada kejadian bak malamnya bak tangganya. Segalam Nabi Muhammad lahir, segalam Allah Ta'ala kepegadunya, segalam na langit na bumi, galam na sapuana yang na hanya Allah. Allah telah mengatakan dalam azalinya, artinya Allah telah menciptakan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Nyo menyegedanya orang bertauhid, gekun Allah bersifat dengan kadim dan Allah bersifat dengan baki. Arti kadim sebelum kita bicarakan itu sudah duluan terjadi. Allah kadim, zat Allah kadim, sifat Allah kadim. Apa itu kadim? Benar-benar tidak ada yang mengawali terhadap apapun yang sedang terjadi.
yang hanya Allah beserta kudrah, iradah dan lain sebagainya, zat kamalat yang nambah Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna. Makanya mulai dengan subhanalladzi asra. Jangan pernah kita menggambarkan begini begitu, lagenyo lageji mono mede hana gebinya. Betul, salah akidah, salah perkiraan. Yang geyu imani bagdayo Isra dan Mi'rajnya kejadian yang kali kepegah Nabi bagdayo geyu minta. Monya hendak minta masalah Isra dan Mi'raj. Berarti kita menganggap itu adalah permainan biasa ataupun perjalanan biasa. Kanu golobna pernah sejarah dunia dari awal mula hingga dengan akhirnya dunia. Orang yang bisa berjalan secepat kilat melebihi daripada sekejap mata, kelipan mata. Rasulullah berjalan dalam sekejap tembus dengan lapisan langit yang 7, melewati Sidratul Muntaha, melewati Musawwa, dan sampai pada Aras. Bahkan ada yang mengatakan melewati Raf-Raf. Raf-Raf nyampe hana di depan Pak Idu. Tapi lang Quran kali ketulih Pak surat Ar-Rahman, Raf-Rafin katihan. Kan jahit hataku yang hana ada pelam kibancara tanya mati jawab Allah. Mengapa masalah hana beda pelam? Baiklah tak pegah pulain mata draw ke draw tanya hana pom lah. Dan ini menandakan umat Islam sekarang gagal dalam misi dakwah. Kita nyo tanah dakwah Islam ke urang kafe, baiklah tanah dakwah Islam ke urang kafe yang dibenci Islam. Sampai Islam tegolem habis dah sampaikan. Buktinya dalam rumah tangga katanya, golem tak terapkan aturan Allah yang ada dalam Islam. Di perkantoran yang semuanya orang Islam belum berlaku aturan Islam. Gagal pemimpin katanya kesampaikan Islam kepada rakyat. Gagal rakyat memahami pemimpin sebagaimana yang ada dalam Islam. Gagal mah gedide anu dalam Islam. Gagal anu memahami posisi mak ngenia sebagaimana yang ada dalam Islam. Gagal dakwah masyarakat sehingga dalam persahabatan selalu saja ada sengketa perasaan. Ini kejadian. Maka karena Islam puronyo hana tersampaikan li. Bahkan hana tersampaikan li. Yang minta pegah nyampe cukup panjang ke lembu itu kong rumput tren. Leher tuh 50 tahun Aceh dijajah oleh Belanda. Ribuan tahun para ulama syuhada. Berapa banyak ilmu yang beliau bawa di alam barzahnya. Leher tuh 50 tahun udah mau perang nunggu. Mau bijak kan tinggal. Ubena urut malam itimak mandum di Belanda. Leher tuh 50 tahun. Tapi di Acehnya mantangna urang pegah-pegah Islam. Masjid mentang megah-megah dayah melempah aja. Akhirnya urang dudo-dudo yang selamat di tempat. Getren dalam gunung gompong. Dia pegat dayah baju-baju tempat. Termasuk Inoy Menggudung. Lung ku baca dalam sejarah. Tuh dia merayang agawo. Mihana kadren ro kepisah halir ro. Kadren ju batak tenda-tenda namanya. Tiba ada dulu ya. Yang ada dalam begali, kajian siang tu, jam berdoa belah. Kak, awat lihat perang jamun, sampai ngauronya. Makanya manteng nak urung pegah beu sapat. Inilah rahasia Aceh yang dipertahankan, bukan negaranya. Urang Aceh geputkeun Islam, dodo baru geputkeun Nanggro. Walaupun tanya uronyo, lihat kejadian yang ada dalam Nanggro. Maka kepada siapa-siapa saja yang telah berbuat salah, mandum tanyuna salah dengan Allah. Baik pemuda, para anak-anak dara, mak-mak, ulun tuan, ayah-ayah, ulun tuan. Dosa apapun yang terjadi dalam dunianya, yang kalian tanya lakukan, hentikan segala bentuk kejahatan. Malaya tanya dengan indah tu gunayo. Bahkan, maya tanya dengar ino di Menggudung, jamun nadaya yang barakah. Maya lung dengar dalam sejarah. Tetapi lung tumpatat hana lung tumpatannya. Andai kata lung kena temayang di kadang-kadang hana kesempatan. Tapi yang lung baca boroje
Abuya Mudawali Allahumma ghfir lahu warhamhu. Di saat beliau singgah ke Aceh Utara, beliau singgah di Mon Gedung. Dan megah-megah ino di Mon Gedungnya ada anak murid langsung daripada Abuya Mudawali yang dalam sejarah. Geundang, gaya intat, gaya semebut, baju-baju tapat. Geputupat balik, gaya tuang kelai ilmi oleh Abuya Mudawali eho Mekah. Dodo gepuo lom kena wajah, gepubut lom. Kepe supaya bek gadah kaedah-kaedah yang kalian gedakwah oleh Rasulullah. Maka bek berat tetayak berat. Anak ketanyo generasi tanyo bunaya berat. Wahai para pemuda, long han banggal, pribadi long han banggal menyata dengan anak muda yang na dalam nanggro ketanyo, anak muda Islam, alergi dengan aturan Islam, bahkan ingin menghancurkan Islam demi dengan uang rupiah. Bek cara mendua. Pio gede. Konya nurakanya rayu dan yang bek dah pegah Allah hatta kadasya. Han gepampun tata menuraka na'udzubillah min dzalik bek adom tua. Pio. Lung hana lu pegah putra judul, tapi mandum tanya mufum. Tanya mengerti. Maka jangan pernah kita melanjutkan kembali yang namanya dosa. Tatobat Allah Ta'ala gepampun dosa gedayung. Lebih-lebihnya dalam bulan Rajab. Ka Nabi dayo nyan barakna haulah linuriyahu min ayatina napa kena pelumah oleh Allah. Apa kena pelumah? Le macam. Mayat baca dalam Isra Mi'raj, Nabi nanakalan urang ke uledro. Nabi nanakalan bentuk perempuan yang menghias dirinya dengan bermacam-macam lipstik, hiasan. Tetapi dia itu dalam keadaan tiada berdaya, yang keumpamakan dengan dunia dan lain sebagainya. Nah, Nabi waktu berangkat, najoi oleh malaikat Jibril. Nah, ia susu, nah ia biasa, nah ia nira, yang sebagaimana yang biasa ada dengar-dengar. Yang kalian tak dengarnya itu adalah ilmu dan benar kejadiannya. Menoma, waktu Nabi danyo katruk balangin pertama, merempak Nabi danyo dengan Nabi Adam. Nyokah kita bayang di. Berarti Nabi Adam pun kalau meninggal, kalau wafat ataupun pagibat, adakah kalian wafat kepudip lam li Allah pagibat? Andai kata menyudip berarti kiban karupa Nabi Adam, maka nyan atanyan tak pulang menteng. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Selesai bagi kita yang beriman. Bek dayak gambar menung tak gambar mending. Anak gayu nyatanya. Anak gayu terus benar. Geperempak Allah Ta'ala dengan Nabi Adam. Ada hikmah yang tersembunyi antara kesamaan Nabi kita dengan Nabi Adam. Nabi Adam gepi hijrah oleh Allah dari surga ke dunia. Nabi kita juga hijrah. Pada hijrah Nabi Dayo dari dunia menuju dalam alam surga, walaupun hanya sementara. Olehnya Nabi Dayo merempak dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya karena sama perjuangan Nabi Isa dengan Nabi Yahya menghadapi kaum Yahudi. Ini Nabi Dayo pelaganya. Olehnya balangin kelai Nabi Dayo merempak dengan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena ada kejadian yang sama. Nabi Yusuf diperangi, dihujati, dibenci oleh para saudara-saudaranya. Begitu juga kejadian bak Nabi Allah, bak Nabi Danyo Nabi Muhammad difitnah oleh Abu Lahab. Keluarga droga sendiri, keluarga sendiri, ayah ge, tahu ayah doa aduniyah ge, aduniyah ayah. Bahkan yang membenci Nabi adalah saudara ayahnya yang di Mekah. Dan kejadian masih sama dengan Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf iti langmon diilanya oleh saudaranya. Lagi ada pegah dalam surat dalam Al-Quran. Bak surat Yusuf. Kejadian berojih. Awat dudo Nabi Yusuf gempumaah keluarga agaknya yang membenci dan bahkan iti Nabi Yusuf langmon. Kehendak Allah Ta'ala mukjizat kebi analham ke Nabi Yusuf icok le urang ipublo duduk kerajaan Mesir. Dan Nabi Yusuf getem pemaaf saudara yang ilanya agaknya ramai urang pegah. Memang Nabi Yusuf kan muka gementeng laga akhlak agaknya juga lah laga hana dendam. Apa kurangnya bak Nabi Muhammad ipi cerok Nabi tengah malam berulang kali Nabi payah geminah-minah dari Mekah, tetapi ahwat dudau Nabi gewa Mekah, gaya pemaaf saudara di Mekah yang pernah diusir Nabi Jamun.
hingga payah geplung ke di Madinah. Nyan dengku hikmah karena hana syarat Isra dan Mi'raj, syarat perjalanan terkandung di dalamnya dari awal mula kejadian Allah Ta'ala netitip kerasulan dalam dunia hingga terus dengan Nabi Muhammad. Olehnya Nabi kedayo merempak dengan Nabi Idris ke Pak. Nabi Idris angkat martabat derajat di Allah. Tapi masih tingginya martabat Nabi Muhammad. Nabi Idris payah melalui kematian nilai baru hati gak nyen gelangkah gede gepemanyang martabat di Allah. Nabi Muhammad lebih daripadanya angkat derajat bahkan di atas derajat Nabi Idris sampai terus bak langit kelima merempak dengan Nabi Harun. Nabi Harun ingatnya duduk terima enggaknya li saudara dibenci pun li awak Yahudi awak Bani Israel ini Nabi duduk juga laginya ia tuang li cara Nabi Musa yang menghadapi kaum Yahudi Bani Israel yang menghadapi li Nabi Musa walaupun susah dan sukar yang menghadapi li Nabi Muhammad juga sama gepetengap Nabi Musa cara gedakwah kepada awak Yahudi, awak Israel dengan cara gepetmayang untuk tunduklah secara langsung kepada Allah melalui dengan temayang. Maka ke umat Nabi Muhammad gejuk li Allah ke Nabi Muhammad juga sembahyang. Nabi Allah Ibrahim adalah manusia yang sangat arif bijaksana, infaknya luar biasa. Beliau itu orang kaya, telah menderma semua harta. Apa kurangnya pada Nabi Muhammad? Dan Allah Ta'ala lengkap neperempat malamnya dengan para nabi-nabi ulul azmi. Kembali Nabi kena bumo gepuo temayang lima wate. Gamana li Nabi bagdem. Bek tingai-tingai temayang. Pagon urang hana temayang, urang hana ruh dalam doa lu. Nabi kemudian di hadapan Allah. Penekeun li Rasulullah. Lihat Allah Ta'ala nepegah ban Nabi nyambak malam bermunajat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah gemetelawut kepada nabi dan malaikat gemetelawut. Allah Ta'ala nekeun pada nabi gedayon Nabi Muhammad di saat dalam keadaan bermunajat. Setelah Allah Ta'ala nunjuk penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nyen wadanya dalam temayang. Dalam temayang mah. Tapi itulah yang mengucapkan. Dodo nepegali Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesempurnaan yang sempurna, sejahtera yang sempurna, rahmat yang sempurna aku berikan kepadamu wahai Rasulku, wahai kekasihku, wahai nabiku, kecintaanku dari awal mula hingga dengan akhirnya. Allah nabaga pernah jawab dari Nabi, assalamu alayna. Ya Allah, beklung manteng napa sejahtera. Nabi-nabi lain, rasul-rasul lain juga memberikan yang sama lagi lu. Wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, baik ke kamu mantang najawadannya ke hamba drone yang saleh juga ya Allah napa sejahtera. Sawa hamba yang saleh yang dimaksud adalah orang yang menjaga salat 5 waktu. Urang hana temaya berangkat sawa je, berangkari je, berangkapan je hebat ipegah droy. Banyak hana temaya hanaruh dalam doa Nabi. Tinggai Nabi wadana drone begah. Man tarakati salat di amidan fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Siapa yang tak melakukan salat 5 waktu, siapa yang berani meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja setelah ditinggalkan tidak dikabarkan, fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Saya tak bertanggung jawab dengan orang yang tak salat 5 waktu. Artinya hana merempak urang hana temayang ngan Nabi yuro kiaman. Banyak urang hana merempak ngan Nabi Muhammad kadente hana dalam surga. Na'udzubillah min zalik. Begitu besarnya nilai sembahyang. Bahkan dalam sembahyang melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala geyo sembahyang katanya untuk tak perbaharui iman. Pajan tak perbaharui iman, lih kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Olehnya langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa doanya, kalimatnya, jid kedua sembahyang. Ba tahiyat yang akhir. Kiban hebat semayang. Nyo yang kena jauh oleh Allah ba Rasulullah. Di antara rahasia. Orang hana semayang, hana tahu kebaru iman ke. Olehnya sembahyang, kepula semayangnya
sembahyang itu adalah perbezaan antara orang beriman dengan orang kafir. Nabi ini pegang al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Sembahyang adalah perbedaan antara kafir dengan Islam. Orang Islam, orang beriman sembahyang 5 waktu sampai buat. Yang nan kafir sampai ke mati hai tim sembahyang. Yang kan longgun ku. Nabi ini pegang dalam hadis rawahu Tabrani. Al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Beda kafir dengan Islam bak sembahyang. Rumah tanya, keluarga tanya, gedanya sendiri. Kafir tanya pun Islam. Islam belum? Me Islam sembahyang. Hana sembahyang lawan daripada Islam, lawan daripada iman adalah kufar. Paling kurang orang ingkar, mengingkari nikmat Allah, kufur dengan nikmat. Juga kalau tidak diampuni nanti akan berhadapan dengan neraka. Olehnya nalop dalam sembahyangnya ada nilai tersendiri. Orang salat 5 waktu adalah orang yang selalu menjaga kunci surga. As-salatu miftahul jannah kata Rasulullah. Kunci surga sembahyang 5 waktu. Orang anak sembahyang, anak mau tambang nih. Ada barang kaban god akai pegah, tapi anak god. Olehnya sembahyang adalah pengabdian penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang diandalkan hanya Allah. Orang sembahyang adalah orang yang khusyuk. Orang sembahyang, orang yang taat kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menjaga sembahyang 5 waktu, dan semoga Allah Taala selalu meridai kita dunia wal akhirat untuk tak ibadah kepada Allah yang katrib nantingai sembahyang, beli nantingai acara Isra dan Mi'rajnya. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan penting yang dibuat li Rasulullah dengan kehendak Allah sebagai bukti Nabi Muhammad adalah orang terhebat yang hadir ke dunia dari awal mula hingga dengan akhirnya. Usikum menamsi bidaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.